Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lismawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Demak, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yang membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid yang inovatif, peduli lingkungan, unggul, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang inovatif di kelas. Selanjutnya, saya membuat rencana prakarsa perubahan, yaitu melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan di kelas. Rencana prakarsa perubahan saya tersebut sesuai dengan komponen visi, yaitu inovatif, karena diharapkan murid dapat meningkatkan inovasi sesuai gaya belajar mereka. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan di kelas? 2. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikan antara lain: 1. Mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. 2. Melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau wawancara langsung. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. 4. Berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Keterampilan apa yang harus dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan antara lain: mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di PMM, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. 3. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? Harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut?
Tindakan atau penyelidikan antara lain: 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei cara belajar. 2. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei. 3. Membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang dibuat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara. 4. Murid memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, bakat, dan profil belajar. 4. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah: 1. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid di kelas? 2. Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? 3. Bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi? 4. Apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 5. Berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan antara lain: membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid, membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid, mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Terakhir, membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah: siapa yang akan mengarahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan akan diterapkan? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan antara lain: 1. Mengajak rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mengobservasi atau memantau penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 2. Mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi dan kolaborasi pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. 4. Melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.